yang kita bangun, banyak yang mempertanyakan, untuk apa rakyat tidak makan aspal? Dan lain-lainnya ada yang mempertanyakan masalah itu. Kualat akibat terlalu benci Jokowi, Presiden susah payah bangun jalan tol Padang, malah dikorupsi? Mana tuh yang bilang rakyat gak makan aspal? Ini sekali lagi, kita ini ingin bersaing dengan negara-negara lain. Kita ingin membangun sebuah peradaban. Namun terus terang, saya sama sekali tidak paham dengan perilaku orang-orang Minang ini. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Mahkamah Agung menganulir vonis bebas korupsi berjamaah pembebasan lahan Jalan Tol Padang. MA menjatuhkan hukuman secara bervariasi sesuai kadar berat ringan perbuatan dari para pelaku. Berdasarkan informasi perkara yang dilansir website MA Senin 26 Juni, 11 orang sudah dihukum dalam kasus itu. 11 nama yang dihukum diadili oleh Ketua Majelis Suhadi dengan anggota Soeharto dan Agustinus Purnomo Hadi. Adapun 2 nama diantaranya belum divonis oleh Majelis Hakim. Jadi total 13 orang yang terjerat kasus korupsi. Kasus dugaan korupsi berawal dari pembangunan Jalan Tol Padang Pekanbaru pada 2020. Tol Padang Sicincin dengan panjang 36,6 km. Hanya tinggal satu lagi penlok untuk exit di wilayah Lubuk Alung. Tahun 2019 dilakukan proses ganti rugi atas lahan yang digunakan untuk pembangunan proyek tol tersebut. Salah satu lahan yang terdampak adalah Taman Keanekaragaman Hayati atau KEHATI di Parit Malintang, Kabupaten Padang Pariaman, di mana uang ganti rugi diterima oleh orang per orang. Setelah diusut lebih lanjut, ternyata diketahui bahwa Taman KEHATI statusnya masuk dalam aset daerah dan tercatat pada bidang aset Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Padang Pariaman. Lalu pada Juni, Kejati menaikkan status kasus dari penyelidikan menjadi penyidikan. Dari hasil itu ternyata diketahui ada 8 warga yang menerima uang ganti rugi dari pemerintah terkait pembangunan jalan tol itu. 8 warga itu diduga dibantu oleh sejumlah pihak yang juga ditetapkan sebagai tersangka dari unsur ASN Pemkab Padang Pariaman, BPN, serta unsur perangkat nagari. Totalnya terdapat 13 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Setelah berkas lengkap, kemudian kasus dilimpahkan ke pengadilan. Dari dakwaan JPU terdakwa dituntut beragam mulai dari 6 sampai 10 tahun penjara. Pantesan jalan tol Padang gak kelar-kelar. Ternyata dikorupsi ya. Padahal orang-orang Minang kan terkenal sangat benci sama Presiden Jokowi. Seolah hal ini menggambarkan bahwa mayoritas dari mereka tidak berpihak pada kerja keras pemerintah. Rakyat Minang tidak suka Jokowi. Entahlah alasan apa yang melatar belakanginya. Hanya orang Minang dan Tuhan yang tahu. Tapi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tetap dijalankan. Itulah prinsip Presiden Jokowi dalam membangun Indonesia yang tak akan membeda-bedakan daerah Indonesia. Pemimpin yang memegang amanah, semua wajib dibangun tanpa terkecuali dan tanpa syarat. Dibenci ataupun tidak oleh orang Minang, Jokowi tetap akan membangun tanpa alasan. Ditertawakan, dihina, difitnah komunis turunan Cina, anaknya bahkan dituduh MBA alias Married by Accident, termasuk dianggap menjual aset negara, tak membuat Presiden Jokowi sakit hati pada rakyat Minang, bahkan termasuk tak diakui sebagai pemimpin sekalipun. Tak ada kata benci, hanya kasih sayang dan amanah yang ada di pundak Jokowi untuk semua wilayah di Indonesia. Beberapa proyek prioritas tetap dijalankan di Sumatera Barat. Bahkan pada 2018 silam, groundbreaking pembangunan Jalan Tol Padang Pekanbaru tahap pertama yang menghubungkan Padang Sicincin dan merupakan tahap pertama pembangunan Tol Padang Pekanbaru. Nantinya jika keseluruhan tahap sudah selesai dikerjakan, maka jarak Padang Pekanbaru yang biasanya ditempuh 9 jam bisa dicapai hanya dalam tempo 3 jam saja, cukup sepertiganya. Tapi apa balasan bagi para oknum pejabat Minang kepada Jokowi? Mereka malah melakukan korupsi berjamaah di sektor pembangunan jalan tol Padang Pekanbaru. Ini merupakan perilaku yang bukan hanya menyakiti perasaan Presiden Jokowi, tapi juga masyarakat Indonesia lain. Dibenci atau disukai bukanlah masalah bagi sosok yang bernama Jokowi, tapi balasan yang mereka lakukan kepada Jokowi yang tidak manusiawi. Hati mereka sudah hitam, mereka hanya mementingkan kepentingan perut mereka sendiri. Berharap para koruptor itu dihukum berat, kalau perlu sampai membusuk di penjara. Jadi bagaimana menurut Anda?
yang konsisten di sini kan sebenarnya Anies. Konsisten di urutan survei ketiga, terus nggak naik-naik gitu loh. Mau deklarasi, tidak deklarasi, Ganjar ya ketiga aja. Itu satu hal yang luar biasa menurut Gimana saya. tuh, Konsistensi. Mas? Loh, kita memuji konsistensinya loh. Konsisten di urutan ketiga itu susah loh. Mas Khalid. Sebentar. Telak, setuju dengan Denny Siregar, Adian Apitupulu sebut Anies nggak akan ikut Pilpres 2024, koalisi pecah, suara akan habis tergerus kelakuan ngibulnya. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal dengan JJ. Apa yang bisa Abang simpulkan dari banjir Jakarta? Ya memang Anies tidak bisa kerja aja. Menurut Bung Adian. Iya. Kemarin misalnya mereka membandingkan dengan Jawa Tengah, Jawa Timur. Itu pembandingan yang tidak apple to apple. Anggaran Jakarta jauh lebih besar dibanding Jawa Timur, Jawa Tengah, sementara luas wilayahnya jauh lebih besar Jawa Timur, Jawa Tengah. Polemik antar partai politik semakin hari semakin memanas. Deputi Bapilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani tak sependapat dengan prediksi politisi PDIP Adian Apitupulu. Seperti diketahui, Adian yang merupakan mantan aktivis 98 itu menyatakan bahwa Pilpres 2024 akan diikuti dua capres, yaitu Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Menurut Adian, Anies tidak bisa ikut karena suaranya tergerus dan gembos. Merespon pernyataan itu, Kamhar pun tak tinggal diam. Menurutnya, pernyataan Adian sebagai bentuk propaganda. Kamhar menyebut hal itu merupakan bagian dari operasi penjegalan kepada pencapresan Anies. Menurut Kamhar, pernyataan Adian itu didukung penuh oleh penguasa, sehingga bisa mengendalikan seluruh instrumen untuk melakukan propaganda. Di sisi lain, Kamhar menambahkan rakyat kini semakin tercerahkan dan tercerdaskan atas kondisi kinerja pemerintah saat ini di berbagai sektor yang menurutnya mengalami perlambatan. Menurut Kamhar, Demokrat menilai rakyat pasti membanding-bandingkan bagaimana masa pemerintahan SBY dan pemerintahan sekarang. Sebab itu, Kamhar menilai pernyataan Adian tentang Anies gembos dan tak akan ikut Pilpres 2024 adalah bentuk penggiringan opini yang menyesatkan. Sebelumnya memang politisi PDIP Adian Apitupulu memprediksi Pilpres 2024 hanya akan diikuti dua calon, yaitu Ganjar dan Prabowo. Menurut Adian, ada bakal calon presiden lainnya, yaitu Anies Baswedan, tidak akan menjadi peserta di Pilpres 2024. Alasannya, kata Adian, suara dari baca pres koalisi perubahan itu akan tergerus sejak awal sehingga gagal maju capres. Sebenarnya apa yang diungkapkan oleh Adian ada benarnya juga. Jika elektabilitas Anies jeblok, ngapain juga ikutan Pilpres? Selain itu, Anies mungkin saja gembos karena gangguan internal ataupun eksternal. Gangguan eksternal berupa intervensi dari pihak yang tak terlihat untuk memastikan Anies tak bisa nyapres. Menurutnya, gangguan ini masih dalam tahap dugaan dan wacana publik. Sementara itu, gangguan internal bisa berupa kemandekan kesepakatan antara Nasdem, Demokrat, dan PKS, terutama pada posisi calon wakil presiden. Bahkan koalisi pendukung Anies sangat mungkin bubar kalau mereka tak mampu meyakinkan Demokrat. Pasalnya Demokrat adalah partai berpengalaman yang tak mudah dibujuk rayu. Terlebih belakangan ini Demokrat sudah membuka komunikasi dengan PDIP dan koalisi Ganjar. Jadi Anies harus mencari cara untuk mempertahankan Demokrat jika ingin tetap ikutan Pilpres. Selain itu, anggapan bahwa Presiden Jokowi berniat menjegal lawan politiknya, Anies Baswedan, dibantah oleh politikus PDIP Masinton Pasaribu. Menurut Masinton, jika Anies memang berniat dijegal, maka mantan gubernur Jakarta itu sudah dianaskan atau seperti Anas Urbaningrum. Menurut Masinton bahwa Presiden Jokowi tidak melakukan hal tersebut. Ia menyebutkan jika itu terjadi merupakan hal yang konyol. Selain itu, Masinton juga menyebutkan jika KPP yang mendukung Anies sebagai capres belum kokoh. Ia menyebutkan tidak pernah melihat wajah Anies dipamerkan dalam atribut kampanye partai seperti baliho dari PKS atau Demokrat. Masinton berpandangan koalisi belum secara definitif terbentuk. Sebab menurutnya hingga saat ini, ketiga partai tergabung di KPP juga belum resmi mendeklarasikan terbentuknya koalisi. Bahkan masalah lain yang harus diwaspadai oleh Anies adalah aktivitas narasi yang dibawa Anies. Anies hadir sebagai tokoh oposisi yang membawa narasi perubahan. Pada saat yang sama, sejumlah survei mencatat tingkat kepuasan publik kepada kinerja pemerintahan Presiden Jokowi tinggi. Angka kepuasan berkisar 70 hingga 80%. Ceruk pemilih Anies pun hanya tersisa di 20% masyarakat yang tak puas dengan pemerintahan sekarang. Ceruk itu pun masih mungkin diambil Prabowo yang pernah menyandang status oposisi belasan tahun terakhir.
Jadi Anies akan gagal menjadi capres bukan hanya omong kosong belaka, dan kemungkinan akan menjadi kenyataan dengan fakta-fakta yang ada. Jadi, bagaimana menurut Anda?